Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi pembayaran SPP dan biaya sekolah. Aplikasi ini cukup sederhana sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan sebagai wacana, wawasan ini bisa bermanfaat. Oke, yang pertama saya mulai dari nama lembaga dulu. Oke, nama lembaganya misalkan Yayasan Pendidikan apa ya, anak bangsa lah misalkan begitu. Alamatnya di mana ini? Alamatnya Jalan Ngurah Rai nomor 87. Nomor telepon, email, oke deh kita simpan, kita coba simpan. Oke. Kemudian di sini ada user. User ini adalah orang-orang yang nantinya akan mengentry pembayaran SPP. Jadi cara ngentry-nya sebenarnya mudah aja sih, misalkan U05, ntar kemudian nama usernya tes, kodenya 123, statusnya sebagai apa nih? Kalau misalkan statusnya sudah ada, pilih aja di sini misalkan sebagai user. Kalau belum ada, ketik aja di situ. Lalu kita simpan. Kalau mau diedit, klik edit, simpan. Kalau mau dihapus, klik hapus. Oh, ini berarti data tidak bisa dihapus nih, karena proses hapusnya sama saya dihentikan codingnya. Ya, nanti akan saya bongkar codingnya. Oke, kemudian di sini ada pendidikan. Nah, ini jadi si yayasan ini ceritanya memiliki beberapa level pendidikan. Misalkan levelnya yang pertama adalah TK, level yang pertama. Level yang kedua adalah SD. Oke. Level yang ketiga adalah SMP. Oke. Level yang keempat adalah SMA. Dan juga dia punya SMK. Nah, jadi ini lebih fleksibel sebenarnya karena level pendidikan bisa diadopsi di sini. Oke, kemudian di sini untuk biaya-biaya untuk level pendidikan TK. Nah, jadi untuk level pendidikan TK ini uang SPP per bulannya misal ini ya, misalkan 150.000. Nah, jadi nanti di sini nama biayanya apa? Misalkan uang gedung. Nah, uang gedungnya berapa? Misalkan 500.000. Kemudian uang seragam. Uang seragamnya misalkan 250.000. Kemudian uang buku atau LKS misalkan gitu ya, 200.000. Apalagi kira-kira nih? Untuk sementara ya, untuk data level pendidikan TK seperti ini aja dulu ya. Nah, ini jatuh temponya ini harus dibayar kapan ini? Jatuh temponya dibayarnya nanti nih 25 Februari tahun 2023. Oke, kita coba simpan dulu ya. Jadi total biayanya adalah segini, 950.000 untuk masuk level TK. Kita simpan. Kemudian untuk level ini kalau mau diedit bisa sih, klik lagi aja ya. Ini mau diedit jadi berapa? Misalkan ini diklik uang apa jadi berapa, bisa diedit, bisa. Oke, sekarang kita coba untuk level SD. SD ini SPP-nya misalkan 200.000. Nah, di sini ada uang gedung. Ini ceritanya adalah sekolah swasta, salahnya ya. Misalkan uang gedungnya 750.000, kemudian uang seragamnya misalkan 250.000, kemudian uang buku atau LKS-nya 200.000, kemudian apa lagi nih, uang apa ya, OSIS apa mau masuk di sini, ini cerita aja ya.
uang OSIS misalkan 100.000, cerita aja, ini ceritanya begitu kira-kira. Oke, kita coba simpan. Oke ya, untuk level yang lainnya akan saya lanjutkan nanti aja. Jadi ceritanya SD dan TK dulu nih yang dimasukin data-datanya. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan coba masukin di sini ada siswa nih. Siswa NIS-nya dari sekolah berapa? Misalkan 1111. NISN-nya 1111. Ini misal aja misal. Nama siswanya misalkan siswa 1. Pendidikannya apa dia? TK. Nah, ini tahun ajarannya kapan? Belum ada. 2022-2023. Jurusannya tidak ada kalau TK. Kelasnya kelas apa ya? Kelas disebutnya apa sih? Kelas 0 kecil gitu ya. Semesternya juga belum ada. Kemudian kita simpan. Kita coba simpan. Oke, karena SIM menyimpannya detail, nah jadi agak sedikit lama prosesnya. Karena dia harus membentuk 12 rekod untuk melakukan pembayaran SPP selama 1 tahun. Kemudian NIS kedua 1234, 1234, nama siswanya siswa 2. Nah, misalkan pendidikannya ini SD nih, pendidikannya SD misal. Nah, kalau SD ini pendidikannya beda, total biayanya beda. Tahun ajarannya 2022-2023, SD belum ada jurusan, kelasnya kelas 1, semester 1, misalkan gitu. Lalu kita simpan. Tunggu beberapa saat karena menyimpannya detail. Ada sebanyak 12. Oke, ini sebagai contoh cukup 2 aja ya. Saya tutup di sini. Nah, misalkan di sini mulai terjadi pembayaran. ID siswanya misalkan salah ketik, enter, salah ketik. Nah, di sini akan disodorkan nama siswa, ID siswa dan namanya. Kita enter, kemudian enter lagi. Nah, jadi untuk siswa TK ini, nah, kita bayar sekarang. Ini boleh dicicil nih ceritanya. Dibayar 100.000 dulu. Ini dibayar 100.000 dulu. Kemudian ini dibayar 150.000 dulu. Lalu ini dibayar 100.000 dulu. Boleh, seperti itu boleh. Ya. Nah, jadi sudah dibayar sekian, ya. Dibayarnya sekian. Jadi sisanya nanti 600.000 lagi. Kita coba simpan di sini. Klik simpan. Kemudian kita cetak nota atau bukti kwitansi pembayarannya. Kita cetak. Nah, ini dia. Jadi, Yayasan Pendidikan Anak Bangsa, Jalan Ngurah Rai, ya. ID pembayarannya nomor 1, tanggal sekian, ID siswa, ada nama siswa. Ini adalah rincian pembayaran yang barusan dilakukan, ya. Nah, asumsi yang lain di sini misalkan mulai pembayaran SPP. Operator salah mengetik ID siswanya. Nah, misalkan di sini kita pilih lalu kita enter lagi. Nah, ini yang tadi menyebabkan proses menyimpan itu agak lama karena dia ngedetail jadi sebanyak berapa itu? 12 rekod. Sebanyak 12 rekod. Oke, kita akan coba mulai. Nah, untuk yang bulan ini ya, yang harus dibayar bulan Juli, karena biasanya permulaan sekolah itu di bulan Juli ya. Yang ini kita bayar nih. Kita bayar. Klik kita bayar. Nah, seandainya mau dicetak, tinggal kita klik ini, cetak per nomor aja. Klik di sini. Klik cetak per nomor. Nah, ini adalah laporan pembayaran
atau ya betul, laporan pembayaran SPP-nya. Kenapa ini dinyatakan sebagai melunasi tunggakan? Karena seharusnya dia jatuh temponya itu di bulan Juli, tapi dibayarnya di bulan November. Karena saya melakukan demo ini di bulan November, di hari ini, tanggal 25. Ya. Oke, kemudian kalau misalkan dia mau melunasi lagi yang bulan ini, klik kemudian bayar di sini. Klik bayar. Nah, kalau kita mau mencetak lagi pembayaran yang kedua, klik dulu datanya, kemudian cetak per nomor di sini. Nah, ini pembayaran yang kedua, ya. Jatuh temponya tuh di bulan Agustus sebenarnya, tapi dibayarnya di bulan ini. Maka kalimatnya tuh lunasi tunggakan, gitu. Nah, jika kita ingin melihat total yang dibayarnya berapa, kita klik di sini. Yang sudah dibayarnya 300.000. Jika kita ingin melihat total tunggakannya berapa, klik di sini. Nah, ini total tunggakannya sebenarnya, ini harusnya ada angka di sini ya, dijumlahkan nih total tunggakannya adalah masih ada 10 bulan lagi gitu. Karena memang inilah bulan-bulan yang belum dibayar nih, 1, 2, 3 yang jatuh temponya belum dibayar. Oke. Kemudian kalau mau dicetak semuanya kita lihat aja. Untuk siswa dengan ID 0001 kita cetak semuanya. Nah, ini yang sudah dibayar ini, yang belum dibayar juga ada terlihat datanya. Oke. Kemudian sebenarnya kasus yang sama bisa dilakukan untuk siswa yang lainnya di sini. Enter. Nah, gitu. Di enter aja. Dipilih lalu di enter. Jadi kalau tanggal pembayarannya lebih besar dari tanggal jatuh tempo, maka kalimatnya adalah lunasi tunggakan. Tapi kalau tanggal pembayarannya masih di bawah tanggal jatuh tempo, maka kalimatnya adalah pelunasan disebutnya. Oke, nah di sini kita tinggal melihat pembayaran yang terjadi di bulan November, di tanggal hari ini ya, di tanggal hari ini. Kebetulan, coba kita akan coba, ini khusus untuk SPP nih ya. Untuk SPP kita coba lagi bayar untuk siswa yang kedua. Siswa yang kedua kita coba lakukan pembayaran di sini. Klik, kemudian bayar. Klik, kemudian bayar. Kemudian kita lihat di sini pembayaran SPP yang terjadi di tanggal ini. Nah, jadi udah ada 2 orang. Udah ada 2 orang. Ya. Kemudian yang terjadi di bulan November ini pasti sama. Pasti sama. Kalau misalkan begini, pembayaran SPP, pembayarannya dilakukan pada tanggal 24, misalkan mundur nih, ya. Klik mundur. Kita bayar, kemudian laporan SPP. Nah, di sini yang tanggal 24 nggak masuk nih. Yang masuk tanggal 25. Kalau kita mundur di sini, preview, nah yang tanggal 24 masuk di sini baru, gitu maksudnya. Tapi kalau kita melakukan preview pada bulan November, maka yang tanggal 24 pun ikut masuk. Ini ada tanggal 24 nih, yang tanggal bayarnya tanggal 24, ikut masuk dia. Ya. Kemudian kalau kita ingin memilih kelas 1 preview, ini untuk kelas 1 semua nih. Kalau kita ingin memilih kelas 0 kecil semua, ini kelas 0 kecil semua nih di sini. Ya. Yang bulan November kelas 0 kecil. Nah, ini dia. Kelas 0 kecil bulannya, ini harusnya bulan November ini masuk. Ada sedikit kekeliruan di sini nih, data yang keluarnya. Nanti akan saya perbaiki. Sekarang kita akan coba melihat pembayaran untuk siswa dengan ID 2.
Nah, ini untuk kelas SD nih ya, untuk siswa SD. Misalkan ini dibayar 250 dulu. Oke, yang ini belum dibayar, yang ini dibayar 100.000 dulu, yang ini dibayar 50.000 dulu. Nah, jadi dia membayarnya 400.000 untuk cicilan yang ini, gitu ya. Oke, kita simpan, kemudian kita cetak bukti pembayarannya. Jadi di sini masih ada keterangan, ini masih ada sisa sekian, ini masih ada sisa sekian, masih ada sisa sekian. Jadi sisa biaya harus dibayar 900.000 lagi. Oke, kemudian kita coba lihat di pembayaran di sini. Jadi ada laporan SPP tersendiri, ada laporan pembayaran biaya administrasi tersendiri. Pembayaran yang dilakukan hari ini kita coba lihat. Sorry, di sini di sini saya harus mengganti dulu. Ini jangan ada nama harinya nih. Kalau ada nama harinya dia nggak mau. Kita coba yang bulanan. Kita preview dulu. Nah, kalau yang bulanan mau ya. Jadi untuk level TK yang pernah ada yang membayar tuh sekian. Untuk SD pernah ada yang membayar sekian. Ini akumulasinya. Nah, kalau kita mau lihat yang tahunan, review, pasti sama. Ya. Kita coba lihat yang yang TK dulu. Untuk TK akumulasinya seperti ini. Untuk SD akumulasinya seperti ini. Jadi ada pemisahan laporan pembayaran. Untuk SMP jelas belum ada karena siswanya belum di-entry, ya, belum di-entry. Kita coba lihat rekap pembayarannya, klik rekap pembayaran. Nah, ini dia. Rekap pembayaran untuk anak TK dengan siswa ini, ID ini, nama siswanya ini, biayanya total sekian, yang sudah dibayar sekian, sisanya sekian. Jadi ini sifatnya akumulasi. Ya, sifatnya akumulasi. Nah, jadi data-data SPP dan pembayaran biaya administrasinya terlihat. Sekarang kita akan coba melihat rincian datanya 0001. Kita coba enter. Nah, jadi terlihat di sini. Untuk data siswa ya di sini kelas 0 kecil total biayanya sekian ya. Yang sudah dibayar sekian, sisanya sekian. Ini yang sudah dibayarnya. 1 2 3. Total biaya sekian, sudah dibayar sekian. Gitu. Ya. Kita kalau mau, jadi ada keterangannya belum lunas. Sisa yang terakhirnya kalau kita cek, nah kalau semua data cetak sisa pembayarannya berapa, kita coba lihat. Nah ini sisa pembayarannya, rinciannya. Sebenarnya ini tarikan dari data sebelumnya. Gitu. Siswa nomor 2 enter. Nah, jadi nanti kalau orang tua siswa atau siswa itu sendiri mau melihat rincian pembayarannya bisa dilihat di sini. Jadi untuk siswa dengan ID 0002 ya, nama siswanya ini kelas 1 SD ini ya, total biayanya sekian. Yang sudah dibayar 400.000, sisanya sekian. Keterangannya dia belum lunas. Rincian yang sudah dibayarnya ini ya. LKS sudah dibayar 100, uang gedung sudah dibayar 250, OSIS sudah dibayar 50, uang seragam ya belum ada yang dibayar dan sisanya sekian. Oke. Nah, kita coba sekarang lihat di data siswa di sini. Kita coba lihat ini data siswa. Jadi data siswa bisa dilihat secara keseluruhan, bisa dilihat berdasarkan kelas, bisa dilihat berdasarkan tahun ajaran, bisa dilihat berdasarkan level pendidikan. Nah, gitu. Bisa dilihat berdasarkan apa lagi di sini? Ada banyak kriteria yang dapat dilihat di laporan data siswa ini. Ini khusus untuk melihat laporan data siswa, yang lainnya untuk melihat rincian pembayaran,
Dan ini untuk rekap pembayaran. Jadi ada informasi yang dapat ditampilkan untuk siswa, untuk pihak yayasan, kepala sekolah, dan bagian keuangan. Demikian kira-kira contoh dari aplikasi pembayaran SPP dan biaya administrasi sekolah yang dapat saya sampaikan. Jika aplikasi ini bermanfaat, silakan share, like, komen, subscribe, atau mengajukan pertanyaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.